Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Alhamdulillah sekali kita bisa bertemu via Zoom ini untuk melakukan seminar pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di sini perkenalkan saya Suniawati Wulandari sebagai moderator dan ada juga Mas Alif sebagai sekretaris. Nah, di sini kita akan mendengarkan presentasi dari presenter yaitu Mbak Jihan Ainas Nabila NIM 18010404017. Langsung saja untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Jihan. Baik, terima kasih Mbak Suniawati telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi saya. Materi pada hari ini yaitu mengenai kata penghubung yang hilang dalam penamaan cabang perusahaan di Purwokerto mencerminkan kemampuan menulis seseorang. Maaf, itu ada satu penulisan yang salah, penghubung, bukan penghubung ya, mohon maaf. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai abstrak. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sudah. Penelitian yang berjudul Kata Penghubung yang Hilang dalam Penamaan Cabang Perusahaan di Purwokerto mencerminkan kemampuan menulis seseorang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan suatu perusahaan untuk menempatkan kata penghubung di dalam penamaan cabang perusahaan di Purwokerto. Fokus penelitian ini adalah kata penghubung yang hilang dalam penamaan cabang perusahaan yang ada di Purwokerto. Pada penelitian ini, kata penghubung yang dihilangkan dengan latar belakang ekonomisasi bahasa menjadi suatu perhatian baru bagi peneliti bahasa. Hasil penelitian ini yaitu, yang pertama, kata penghubung yang hilang dalam penamaan perusahaan Pusat Oleh-oleh Getuk Goreng Sokaraja Cabang Sokaraja. Yang kedua, kata penghubung yang hilang dalam penamaan perusahaan Keripik Nopia Cabang Purwokerto. Dengan kata kunci, kata penghubung, penamaan perusahaan, dan kemampuan menulis. Selanjutnya, di pendahuluan, menurut Tarigan tahun 2008 halaman 1, keterampilan berbahasa mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama ada keterampilan menyimak atau listening skill, yang kedua ada keterampilan berbicara atau speaking skill, yang ketiga ada keterampilan membaca atau reading skill, dan yang terakhir ada keterampilan menulis atau writing skill. Keterampilan menulis bisa digunakan untuk sebuah penulisan mengenai penamaan perusahaan. Hal ini dikarenakan penamaan perusahaan menjadi hal paling penting sebagai alat untuk promosi suatu produk tertentu yang akan diperjualbelikan. Penamaan perusahaan tersebut menjadi hal yang tidak mudah untuk dirancang, karena perlunya ketelitian dan kefamiliaran perihal bagaimana memberikan nama cabang dari suatu perusahaan agar meningkatkan promosi produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kesulitan dalam penulisan membuat penelitian mengenai bagaimana cara penulisan yang benar mengenai penamaan perusahaan penting untuk dilakukan. Kebanyakan perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu terutama di Purwokerto ya, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan cukup umum di kalangan masyarakat, namun tidak memperhatikan unsur-unsur kebahasaan yang benar dalam penamaan suatu produk. Harus digarisbawahi ya, tidak memperhatikan unsur-unsur kebahasaan yang benar dalam penamaan suatu perusahaan. Maaf. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan menggunakan bahasa non-formal tersebut antara lain karena alasan ekonomisasi bahasa. Selanjutnya ada EYD, pembahasan selanjutnya itu EYD memiliki kedudukan yang kurang mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Mengapa demikian ya? Karena pandangan masyarakat mengenai EYD adalah terlalu kaku, formal, dan rumit.
Masyarakat tidak terlalu familiar dengan EYD yang baik dan benar yang telah ditetapkan oleh pakar bahasa. EYD itu sekarang jadi PUB ya, PUB. Kata penghubung yang hilang dalam penamaan suatu cabang perusahaan yang ada di Indonesia dapat menjadi suatu permasalahan baru bagi para peneliti bahasa. Dan hal ini tentunya bukan hal yang sepele ya, harus kita perhatikan. Pembahasan kali ini yaitu mengenai kata penghubung, merupakan kata yang menghubungkan satu kata dengan kata lainnya, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Kemampuan menulis seseorang dapat dilihat dengan kualitas dari tulisannya yang dihasilkannya. Tentunya untuk genre tulisannya tidak semua memiliki penilaian yang sama rata. Selanjutnya, ada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pusat oleh-oleh Getuk Goreng Sokaraja, cabang Sokaraja. Padahal tokoh atau orang tersebut berada di Padamara. Bayangkan, pusat oleh-oleh Getuk Goreng Sokaraja, cabang Sokaraja, tempatnya ada di Padamara. Tidak berada di Sokaraja. Penamaannya harusnya itu pusat oleh-oleh Getuk Goreng Sokaraja, cabang dari Sokaraja, yang dimana penempatannya bisa di Padamara. Jelas dalam penamaan tersebut menghilangkan kata dari yang seharusnya diletakkan dalam kalimat tersebut sesuai dengan penulisan EYD yang baik dan benar. Masyarakat pada umumnya tidak akan mempermasalahkan hal tersebut karena ketidaktahuannya tentang EYD yang baik dan benar itu seperti apa. Selanjutnya ada penamaan cabang perusahaan di Purwokerto. Lainnya adalah Keripik Nopia cabang Purwokerto. Padahal perusahaan atau toko tersebut berada di Purbalingga. Hal tersebut tentunya tidaklah benar. Seharusnya setelah kata cabang ditambahkan dengan kata dari, agar sesuai dengan penulisan EYD dan baik dan benar. Penulisan yang benar adalah sebagai berikut. Keripik Nopia cabang dari Purwokerto, yang tempatnya berada di Purbalingga. Dapat terlihat dengan jelas bahwa kata penghubung yang banyak disepelekan atau dianggap tidak terlalu penting pada kenyataannya, kata penghubung tersebut sangatlah penting dan dapat membuat suatu kalimat menjadi berbeda arti hanya dengan ditambahkan kata penghubung. Hal ini juga akan mengedukasi masyarakat kita, masyarakat umum, tentang apa itu pragmatik, apa itu ilmu bahasa pragmatik. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa kemampuan seseorang dalam bidang menulis masih kurang, terutama dalam penambahan kata penghubung dalam penamaan cabang suatu perusahaan. Banyak didapati nama cabang perusahaan yang benar-benar konsisten menggunakan kata penghubung yang benar, yaitu pada penamaan bank, Alfamart, dan Indomaret. Penamaan cabang bank disebutkan Bank BRI cabang Purwokerto, cabang UMP, letaknya berada di samping UMP. Bank Jateng Syariah cabang UMP, letaknya berada di samping UMP juga. Penamaan cabang Alfamart disebutkan Alfamart cabang Leduk, dan Alfamart tersebut berada di daerah Leduk. Dan penamaan Indomaret disebutkan Indomaret cabang Mersi, karena tempatnya berada di Mersi. Seperti itu kurang lebihnya. Slide selanjutnya ada, pada masa mendatang diharapkan masyarakat sudah terbiasa dengan penamaan yang baik dan benar sesuai dengan panduan penulisan EYD. Penulisan penamaan perusahaan yang baik dan benar juga secara tidak langsung memiliki peran penting dalam bidang edukasi penulisan yang baik dan benar. Masyarakat secara tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan menulisnya. Masyarakat akan terbiasa dengan penulisan yang benar sehingga tidak akan mengalami pro dan kontra lagi untuk kedepannya. Dan yang terakhir, kurangnya kemampuan menulis seseorang ataupun lembaga tertentu dalam penamaan perusahaannya dengan menghilangkan kata penghubung yang seharusnya disertakan sesuai dengan panduan penulisan EYD yang baik dan benar. Suatu lembaga sekalipun akan kembali dengan kemampuan menulis seseorang. Jadi, suatu lembaga untuk merekrut seseorang itu akan melihat kembali
kemampuan menulis, kemampuan berbicara, hal-hal yang seperti itu. Hal-hal basic manner yang harus kita miliki dan kita perhatikan, kita lebih notice lagi ke depannya. Selanjutnya bukan hanya dapat menulis, tetapi juga dapat menulis sesuai dengan panduan penulisan EID yang baik dan benar jika menyangkut lembaga formal. Penamaan perusahaan yang benar tanpa menghilangkan kata penghubung juga akan memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat umum. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bagus warahmatullahi ya. wabarakatuh. Sangat rinci untuk pembahasan yang Mbak Jihan barusan sampaikan. Nah, untuk selanjutnya itu saya buka sesi diskusi. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Saya Bu, Mbak. Monggo, siapa? Mas Februardi? Ya, Mas Februardi ya. Nah, saya ingin bertanya kepada pembicara kita kali ini ya, Mbak Jihan. Mengapa kata penghubung perlu diperhatikan dalam penulisan nama cabang perusahaan? Terima kasih. Ya. Bagaimana Mbak Jihan? Apakah langsung dijawab? Dikumpulkan dulu saja, Mbak, pertanyaannya. Dulu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Ya, Pak, silahkan Mbak Ayu. Ya, perkenalkan nama saya Safira 40015. Saya ingin bertanya, apakah hal yang membuat masyarakat umum tidak terlalu memperhatikan hilangnya kata penghubung dalam penamaan cabang perusahaan? Terima kasih. Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan tadi ada dua ya, Mbak Jihan. Yang pertama dari Mas Februardi, yang kedua ada dari Mbak Ayu Salsa. Saya persilahkan Mbak Jihan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan. Baik, terima kasih untuk para penanya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Ardi. Pertanyaannya, mengapa kata penghubung perlu diperhatikan dalam penulisan nama cabang perusahaan? Hal itu tuh karena nama perusahaan itu akan bersifat mendunia atau nasional. Tentunya kita nih misalnya sebagai seorang pengusaha membuka suatu perusahaan, menginginkan perusahaan kita itu nasional ataupun internasional, dikenal seluruh dunia, bukan hanya dikenal oleh kalangan teman-teman kita, teman-teman terdekat, ataupun bahkan keluarga kita. Dan ini juga salah satu instansi resmi. Perusahaan itu suatu instansi yang resmi. Makanya harus diperhatikan kesalahan-kesalahan kecil tersebut. Dengan juga memperhatikan kemampuan masyarakat umum yang ada di Purwokerto, bahkan di Indonesia. Bahasa Indonesia harus selalu memperhatikan EYD tentunya. EYD dibuat sebagai pedoman masyarakat untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun secara tulis. Maka dari itu, penamaan cabang perusahaan ini sangatlah penting dan suatu awal yang baru agar kita itu lebih notice atau lebih memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, hal-hal hanya sekedar kata penghubung yang mungkin selama ini, apa sih kata penghubung? Nggak penting gitu. Padahal jika kita terapkan dan kita biasakan, seterusnya akan sangat membantu. Dan mengembalikan peran EYD atau PUB sebagaimana mestinya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mbak Ayu Salsa. Apakah hal yang membuat... bagaimana Mas Ardi? Mohon maaf. Apakah sudah jelas? Sudah, Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, apakah hal yang membuat masyarakat umum tidak terlalu memperhatikan hilangnya kata penghubung dalam penamaan cabang perusahaan tersebut? Ya, karena tidak semua orang atau masyarakat umum di Purwokerto, terutama ini di Purwokerto, mengerti ilmu dari pragmatik yang tadi sempat saya singgung sedikit, di mana sanggup untuk menerima maksud dari penulis mengenai suatu hal yang ada, suatu hal yang sudah ditulis oleh penulis.
Misalnya penamaan perusahaan, ini tadi yang kita bahas. Hal lain juga bisa dikarenakan masyarakat tidak terlalu memperdulikan kesalahan yang terjadi. Yang jika terus dibiarkan akan membuat kekeliruan dan yang berkepanjangan dan juga bisa menimbulkan terus-menerus pro dan kontra. Seperti itu jawabannya. Bagaimana Mbak Ayu Salsa Safira? Ya, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, dua pertanyaan sudah terjawab semua oleh Mbak Jihan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari seminar hari ini yang dibawakan oleh Mbak Jihan akan disimpulkan oleh Mas Alif. Silahkan Mas Alif. Ya, baik. Kesimpulan pada seminar kali ini adalah yang pertama, keterampilan berbahasa mempunyai 4 komponen, yaitu keterampilan menyimak atau listening skill. Yang kedua, keterampilan berbicara atau speaking skill, keterampilan membaca atau reading skill, dan keterampilan menulis atau writing skill. Yang kedua, EYT memiliki kedudukan yang kurang mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Pandangan masyarakat mengenai EYT adalah terlalu kaku, formal, dan rumit. Masyarakat tidak terlalu familiar dengan EYT yang baik dan benar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kata penghubung merupakan kata yang menghubungkan satu kata dengan kata lainnya, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Yang keempat, kemampuan menulis seseorang dapat dilihat dengan kualitas dari tulisan yang dihasilkannya. Tentu untuk genre tulisan tidak semua memiliki penilaian yang sama rata. Ya, itu kesimpulan pada seminar hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Alif. Itulah teman-teman semua tadi kesimpulan yang kita lakukan pada seminar kali ini. Alhamdulillah, seminar pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Saya di sini sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam memandu acara seminar pada kali ini. Saya cukupkan, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.